Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Rakyatmu. Selanjutnya teman saya Agi akan membacakan pernyataan sikap bersama dari Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk kawasan Eropa dan Amerika. Saya Agi, perkenalkan diri saya, nama saya Agi. Saya akan membacakan 5 poin yang sudah didiskusikan sebelumnya dengan Persatuan Pelajar Indonesia, daerah Amerika dan Eropa. Pernyataan sikap bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) kawasan Eropa dan Amerika perihal kunjungan kerja anggota DPR RI ke negara-negara Uni Eropa. Dalam hal menyikapi agenda kunjungan kerja dan studi banding oleh delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) ke beberapa negara-negara Uni Eropa, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI kawasan Eropa dan Amerika mengapresiasi segala upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas DPR RI. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan program kerja yang dibawa dan memperhatikan hasil kunjungan anggota DPR RI pada tahun-tahun sebelumnya, Pak, maka PPI kawasan Eropa dan Amerika mengeluarkan pandangan dan sikap sebagai berikut. Poin pertama, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) kawasan Eropa dan Amerika meminta kepada DPR RI untuk bersikap transparan dan terbuka mengenai tujuan, program kerja ataupun agenda, biaya perjalanan, dan hasil-hasil yang ingin dicapai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akses informasi tersebut harus diumumkan secara terbuka sebelum keberangkatan dilaksanakan. Poin kedua, meminta kesediaan dari delegasi DPR RI untuk berdialog dengan masyarakat Indonesia dan pihak PPI negara yang bersangkutan mengenai tujuan dan programnya, serta kesediaan untuk didampingi selama pelaksanaan kunjungan kerja atau studi banding. Selain itu, Pak, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, DPR RI juga diminta bersedia mensosialisasikan hasil kunjungan kerjanya yang berupa laporan, rekomendasi, dan lainnya untuk dipublish di situs komisi atau DPR. Poin ketiga, merekomendasikan kepada DPR RI untuk mempelajari dan menggunakan fasilitas teknologi seperti internet dan video conference sebagai alat transfer informasi dengan memperhatikan keefektifan tujuan yang ingin dicapai dan efisiensi dana. Transfer informasi dan pencarian data juga dapat memanfaatkan perwakilan KBRI, PPI, dan para pakar baik dari dalam ataupun luar negeri. Poin keempat, meminta DPR RI untuk memiliki sense of crisis di tengah keterpurukan ekonomi bangsa dengan lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program yang bermanfaat dan menyentuh keberpihakan pada masyarakat, sehingga keputusan untuk melaksanakan kunjungan kerja atau studi banding dipertanggungjawabkan dan dijelaskan pada seluruh masyarakat Indonesia. Perlu juga diingat bahwa kunjungan kerja atau studi banding ini telah dilakukan berulang kali pada negara yang sama, walaupun oleh komisi yang berbeda. Hal tersebut merupakan urusan negara, di mana kunjungan kerja atau studi banding yang dilakukan belum teruji efektif dan manfaatnya. Poin kelima, jika kalau poin pertama dan kedua dan pernyataan sikap ini tidak diindahkan, dan pihak delegasi DPR RI tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang ingin dicapai selama kunjungan kerja tersebut, maka Aliansi PPI kawasan Eropa dan Amerika dengan ini menyatakan menolak secara tegas terhadap kedatangan tim delegasi DPR RI. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat luas dan khususnya bagi peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Atas nama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
kawasan Eropa dan juga Amerika. Di Terima kasih. pernyataan sikap PPI Eropa dan Amerika tadi, dan dikarenakan Bapak Ibu sekarang ada di Praha, di negara Republik Ceko, PPI Ceko menawarkan usulan konkret pada Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat selama ada di Praha. Yang pertama, dialog hari ini mungkin bisa jangan dibatasin waktunya, karena saya lihat di undangan sampai jam 20 sampai jam 8 saja, jadi mungkin bisa diperpanjang. Yang kedua, menawarkan penggunaan video conference untuk menghemat biaya perjalanan ke luar negeri, sehingga informasi di luar negeri bisa didapatkan dari sumber langsung tanpa perlu dikunjungi. Jadi mungkin bisa dicoba, kita siap untuk membantu. Kemudian yang ketiga, untuk lebih menghemat anggaran perjalanan dan juga ikut prihatin dengan kondisi perekonomian rakyat di Indonesia, kami mengusulkan yang pertama, delegasi menggunakan transportasi umum selama bertugas di Ceko. Ini sangat baik, sambil bisa merasakan transportasi umum yang layak, murah, dan tepat waktu. Kami PPI bersedia sebagai pendamping Bapak Ibu ke tempat yang dituju tanpa perlu ada honor atau apapun. Kami menawarkan dengan tulus dan ikhlas. Dan juga tidak membuat repot mungkin staf KBRI. Untuk itu kami memberi tiket transportasi umum kepada Bapak Ibu. Bisa Pak? Satu kali Pak, itu berlaku untuk 1,5 jam. Kemudian yang kedua, usul ini Pak ya, usul yang kedua, delegasi menginap di rumah masyarakat, pelajar ataupun rumah staf KBRI. Di samping menghemat biaya perjalanan, juga dapat mendekatkan diri pada masyarakat. Juga dapat merasakan kehidupan masyarakat Indonesia di Ceko. Misalnya keamanan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada keamanan yang ada di tanah air. Kemudian misalkan juga air minum yang bisa langsung diminum dari keran, atau nilai-nilai positif lainnya yang ada di masyarakat Indonesia yang tinggal di KBRI dibandingkan dengan dibandingkan kita tinggal di tanah air. Untuk itu, jika berkenan Pak, silakan menginap di rumah kontrakan anggota PPI Pak. Dengan lapang dada kami akan menerima Bapak Ibu dengan senang hati. 2 poin di atas mungkin, walaupun sudah terlambat karena Bapak Ibu sudah dari hari Sabtu Pak ya di Ceko, tapi masih ada hari tersisa untuk Bapak Ibu menerima usulan kami. Demikian usulan dari kami, semoga Bapak Ibu dapat menjalankan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.